Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Dengan sukacita dan dengan gembira hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung dan tunda di online, kami ucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Ya, Tuhan beserta kita. Kita akan mulai, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian Waktu Tuhan. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan keobahan. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam ibadah ini. Kemuliaan Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu, baik perkara yang rohani dan yang jasmani. Semua bisa diatasi oleh kemuliaan-Mu. Berkatilah ibadah ini, setiap hamba-hamba-Mu, imam-imam, pelayan-pelayan mengambil bagian, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Hentarkan jemaat-Mu dengan selamat, tidak ada yang kurang. Biarlah kami penuh sukacita surga berbakti padamu. Kami usir kuasa kegelapan dari ruangan ini, dari hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, khusus dari pikiran dan hati kami. Kami perintahkan darah Yesus menguduskan kami. Dan semua jemaat-Mu yang bergegas tibakan dengan selamat. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Air anggur. Mujizat pertama yang terbesar dalam mujizat di negeri
Mujizat pertama apa, saudaraku? Air menjadi anggur. Air tawar jadi air anggur pada pesta nikah di Kana di Galilea. Ya, nikah itu awalnya pengen ketemu terus. Lama-lama pengen berjauhan. Bosan. Berarti air anggurnya sudah habis. Ayo undang Tuhan. Begitu diundang Tuhan, nanti air anggur yang baru akan tercipta. Amin. Air anggur yang pertama itu di kesenangan daging. Nanti air anggur yang kedua dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mujizat kedua apa tadi? Anak perwira sedang menuju kepada kematian. Tapi Tuhan berkata, pergilah, anakmu hidup. Dia pulang, anaknya sudah hidup kembali. Itu mujizat kedua. Nikah, buah nikah itu diperhatikan Tuhan. Amin. Jadi keluarga kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian kita dipilih. Kita pakai berdiri, ya. Dipilih yang segala suku, yang kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, amin, yang salah suku, yang kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk. Ya, ada sukacita. Amin. Kalau kita berbakti, wajahnya berubah. Amin. Dari susah jadi senang. Ada pengharapan, ada pertolongan. Ya, ingatlah ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Bawa pergumulan saudara, nanti Tuhan akan menjawab. Dan selalu Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Seperti Wanita. Ya, wanita menangis bawa minyak mengurapi Tuhan. Dia menangis di bawah kaki Tuhan. Ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus akan baik bagiku sampai akhir.
Kor. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Wanita saja lembut. Amin, amin, haleluya. Kami mau setia pada janjimu ya, dan amin. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau belajar seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ketika kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar firman-Mu, maka hati kami pun akan tenang, didamaikan, dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kami tidak seperti Marta yang sibuk hanya urusan dapur, yang membuat dia gelisah dan khawatir dengan banyak perkara. Tetapi ketika kami datang beribadah pada Tuhan, mendengar firman-Mu, Tuhan akan menciptakan apa yang belum kami miliki, sehingga kami memiliki segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Terutama di tengah pandemi ini, kami yakin begitu kami beribadah, segala penyakit akan dijauhkan, termasuk COVID-19 akan dijauhkan oleh Tuhan. Dari diri kami, rumah kami Tuhan, satu orang benar dalam satu keluarga itu bisa melindungi seisi rumah. Karena itu berkatilah ibadah ini. Kami yakin kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar, kita lihat dari Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, kita akan mendengar kembali bagaimana gereja Tuhan dilambangkan sebagai perempuan. Dan perempuan pada akhir zaman ini sudah bukan perempuan yang dalam kegelapan. Tak ada satupun kegelapan di dalam diri perempuan ini. Dan begitu juga gereja Tuhan satu saat akan benar-benar terang. Dan terang itu sempurna. Kita melihat bagaimana di Matius 4 ayat yang Matius 5 ayat 14. Kita adalah terang dunia. Nah, kita semua harus menjadi terang dunia. Bukan hanya di dalam rumah tangga kita, tetapi benar-benar di dalam dunia. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kalau terang dunia bukan lampu ini. Ya. Tapi terang dunia adalah matahari, bulan, dan bintang. Kamu adalah terang dunia. Kita baca yang A-nya saja. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Ya. Bagaimana kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya terang itu tidak sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita melihat terang dunia bukan
yang ada dalam ruangan, tetapi yang ada di dalam dunia, matahari, bulan, dan bintang. Ya. Dengan apa kita bisa diterangi, atau bagaimana kita bisa diterangi? Jawabannya ada di dalam Mazmur 119 ayat 130. Nah, inilah sumber dari terang. Sumber dari terang bukan kita melihat, wah orang itu bercahaya, mukanya bersinar-sinar dan lain sebagainya. Itu memang sedikit terang. Tetapi terang yang sebenarnya itu kita lihat adalah dari, kita lihat di sini 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Kalau dalam bahasa Inggris jelas dikatakan firman itu adalah terang atau light, ya, terang. Nah, jadi setiap kita mendengar firman, firman itu yang akan menerangi setiap kehidupan kita. Terutama terang itu berguna di tempat yang gelap. Sangat berguna. Walaupun ini ruangan, ya kita lihat sebesar ini, kalau ada satu saja terang, itu sangat berguna untuk menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Tapi kalau saya sudah nyapu ini ruangan, tidak cukup hanya satu saja, harus banyak. Nah, banyak yang kita lihat kotor-kotor yang tersembunyi bisa disapu. Dan begitu juga terang. Terang itu tidak cukup satu nanti. Kita adalah persekutuan, kita adalah mempelai wanita yang adalah tubuh. Dan kita nanti akan dipersekutukan. Nah, menjadi kita terang. Terang itu disatukan sampai menjadi terang dunia. Dan terang itu didapat dari kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhannya ini adalah firman Tuhan yang sudah disingkapkan atau diwahyukan. Atau kita pernah mendengar salah satu istilah ayat menerangkan ayat. Kalau ayat diterangkan oleh logika manusia, itu bukan memberi terang, membawa pada kesesatan. Ya. Tetapi kalau ayat diterangkan dengan ayat dari firman Tuhan, tidak mungkin kita tersesat. Ya, tidak mungkin kita tersesat. Ayat dari firman Tuhan kita bisa lihat dari ayat yang lain dalam firman Tuhan, saling menjelaskan. Itulah pewahyuan. Ini yang dibutuhkan pada akhir zaman. Akhir zaman dibutuhkan firman. Tetapi firman yang seperti apa? Firman yang memberi terang. Dan firman yang memberi terang itu adalah firman yang tersingkap, diwahyukan, dibukakan. Ayat menerangkan ayat. Kalau ayat diterangkan oleh pikiran manusia atau perasaan manusia, nah kadang-kali saya mendengar kesaksian dari ibu-ibu, wah kalau dijelaskan mengenai perasaan saya, sesuai dengan perasaan saya, ya dia rasa kalau firman itu, ya kalau dijelaskan dengan perasaan, hanya memberikan sukacita saja, ya kadang hanya memberikan sukacita, tetapi tidak menerangi apa yang gelap. Gelap itu adalah dosa. Nah, kalau dengan perasaan kita bisa mengatakan sering ada kebenaran diri sendiri. Nah, bahaya sekali kalau firman itu diterangkan oleh logika. Apalagi perasaan, nanti yang digunakan hanyalah kebenaran diri sendiri. Ya, kebenaran diri sendiri. Nah, kita lihat firman itu adalah logos dalam Yohanes 1. Dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, ada amin. Nah, kita memang tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi firman kalau itu sudah diwahyukan, itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri ini akan menerangi apa yang gelap dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi firman tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak diri sendiri atau perasaan diri sendiri. Nanti kalau orang berkata saya benar, ini benar, tidak ada yang merasa salah. Nah, itu contoh dari kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri adalah salah satu cirinya dari kebenaran diri sendiri adalah mempersalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Terutama dalam nikah. Nikah kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan hanya ikuti perasaan daging saja untuk membenarkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain. Ya. Dan begitu banyak kali kita. Ya, waspada kita supaya kita jangan salah mengerti akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus kita dengar secara full, secara penuh, supaya tidak menyimpang dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai yang keempat. Ya, hati-hati kalau kita tidak mengerti atau salah mengerti firman Tuhan. Ini menjadi bahaya besar bagi kehidupan kita. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Sudah diberitakan tetapi masih tertutup. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak mengerti? Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau firman itu tidak dibukakan? Seperti sida-sida dari tanah Ethiopia, walaupun dia memiliki pikiran kalau secara dunia itu sudah jempolan, tapi ketika dia membaca kitab suci, dia tidak mengerti sama sekali. Oleh sebab itu dia minta, bagaimana saya mengerti kalau tidak ada yang membimbing? Ya, kita lihat lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama supaya lebih jelas. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, jadi setiap zaman itu ada ilahnya, ada ngetrennya lah sebutannya. Ya, sekarang ilah zaman ini begitu banyak. Ya, salah satunya gadget, handphone, berita-berita bohong, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita lihat di perjanjian baru ini seperti mustahil kita lihat, ya. Seperti ada air terbelah dua. Wah, seperti tidak mungkin lagi terjadi. Tapi kira-kira Tuhan bisa membuat seperti itu atau tidak? Ya, pasti bisa. Nah, karena pikiran zaman sekarang yang membuat orang dibutakan, ya, dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, jadi hati-hati. Ada saksian juga orang di dalam penjara, ya, dia beberapa tahun mengikuti ibadah. Dia dengan jujur berkata, semenjak saya di sini sampai sekarang saya tidak mengerti firman Tuhan. Bayangkan saudara, saya tidak mengerti firman Tuhan. Ini suatu gambaran bagaimana firman itu tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Hanya oleh urapan dari Roh Kudus. Ya. Orang bodoh bisa mengerti firman Tuhan. Ya, kalau hatinya sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang membuka setiap hati orang-orang yang mau mendengar Injil, mengenal firman Tuhan.
Sehebat apapun dia memberitakan firman, kalau hatinya tidak dibukakan, Injil itu akan tertutup baginya. Dan bahayanya lagi, kalau Injil ini tertutup, Injil ini kalau tertutup, ya kita lihat 3 dikatakan, mereka akan binasa. Tidak percaya, iman tidak timbul, walaupun sudah ada pendengaran, sudah didengar firman Tuhan. Jadi hati-hati bagi kita semuanya. Kalau kita beribadah, mintalah supaya Tuhan membuka hati kita lewat Roh Kudus. Ya. Ada pernah kita mungkin merasa kalau firman itu ketika diberitakan tidak kita mengerti sama sekali? Ya, kadang-kadang kita pernah mengalami mungkin sekali 2 kali. Ya, mengapa di situ? Karena kita sudah mulai menutup firman Tuhan dalam hati kita. Mungkin ada pikiran-pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Tuhan Yesus datang sebagai terang, tetapi kenyataannya manusia itu lebih menyukai kegelapan. Ini bahayanya. Ilah zaman ini itu adalah kegelapan, dan manusia itu lebih menyukai kegelapan. Di Yohanes 3 ayat 19, ini bahaya sekali. Terang itu telah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Dan inilah hukuman itu. Seperti tadi, mereka akan binasa. Dan juga seperti hukuman bagi dunia, yaitu kalau mereka menolak terang. Kita lihat sini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terus, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Terus, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, jadi bahaya sekali ketika Tuhan menyatakan diri sebagai terang. Ketika firman Tuhan mau menerangi setiap hati kita, manusia lebih menyukai kegelapan. Pada dasarnya manusia itu suka kepada terang. Ya. Terang itu menyukakan hati. Tetapi pada rohani, pada jasmani, kalau kita punya rumah, siapa di sini mau punya rumah nggak ada listriknya? Rumah besar, tetapi nggak boleh ada listrik, nggak boleh terang. Ya. Dalam rumah sebesar apapun rumah itu dikatakan nyaman, ada fasilitas mewah, tetapi kalau kita tanya mau nggak punya rumah tapi tidak boleh ada lampunya. Ya, jadi terang ini dibutuhkan oleh setiap orang, setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kenyataannya manusia ini lebih menyukai kegelapan dibanding terang. Kalau jasmani kita pengen terang terus. Tapi kalau rohani, mengenai rohani ini, pada sebenarnya dasarnya Tuhan tidak memberi dasar-dasar yang susah. Terang. Apa sih sifat terang? Terang ini disukai oleh manusia. Terang ini dibutuhkan oleh manusia. Kalau jasmani dibutuhkan. Tetapi kalau menyangkut hal rohani, manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Senang hidup dalam kegelapan. Enjoy hidup dalam kegelapan. Ya. Lebih mengasihi gelap dibanding terang.
Ya, mengapa manusia itu lebih menyukai kegelapan? Supaya perbuatannya itu tidak nampak. Ya, perbuatannya itu tidak nampak. Jadi perbuatan dosa itu seperti orang yang ditelanjangi. Ya, maaf saja saudara, kalau ada satu orang mungkin di sini, nah kita digelapi ruangannya, satu orang mungkin ditelanjangi. Maaf saja dengan kata seperti itu. Ya, kita tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat si itu, si ini, si itu. Tapi kalau setelah dilihat, ya, kalau orang telanjang itu pasti menutup ketelanjangannya. Pasti malu. Ya, pasti malu. Dan begitu juga kalau firman Tuhan diterangi, orang itu pasti akan malu. Masih mending kalau malu atau tahu malu. Kadang-kadang ada binatang yang tidak tahu malu itu apa? Kalau dalam Alkitab dikatakan, maaf saja nih, seperti anjing dan babi. Nah, kalau binatang ada pakaiannya atau tidak? Ya. Maaf saja itu, ya kita ibaratkan seperti babi. Ya. Babi itu kalau misalnya kita lihat tidak berpakaian, dia tidak tahu malu. Nah itu kadang-kadang manusia seperti itu. Tidak mustahil juga di dalam, ya di atas mimbar seperti ini, pendeta, hamba Tuhan menyampaikan firman, padahal dia telanjang. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Manusia itu karena lebih menyukai kegelapan. Nah, mereka tidak mau melihat kalau ada firman Tuhan dibukakan, diterangi dalam setiap hati manusia, menerangi yang gelap. Menerangi yang gelap. Dan begitu juga firman Tuhan pada zaman akhir harus menerangi kegelapan. Itu dosa-dosa. Nah, dosa-dosa ini harus diungkapkan kepada kita semua supaya apa yang tidak baik itu nampak. Ya. Sayang sekali kalau kita datang kepada Tuhan tidak pernah disinggung dosanya. Tidak pernah disinggung kegelapannya. Hanya diumbar, kamu hebat, kamu hebat. Kamu akan diberkati melimpah-limpah. Kamu tidak akan miskin. Apalagi sebutannya. Kamu sehat, kamu dan lain sebagainya. Ya. Kamu makmur, kaya, sehat. Itu banyak sekali diberitakan pada gereja Tuhan. Tapi kalau mengenai dosa, gereja Tuhan mulai. Karena kegelapan itu mulai ditutup. Terang itu mulai ditutup. Nah, kita lihat sini di Matius 5 ayat 15. Ya. Apa yang membuat terang ini tidak bercahaya dalam kehidupan kita? Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, jadi apa yang menutup terang? Kalau kita lihat di sini gantang. Gantang itu adalah alat penakar. Kalau dulu alat penakarnya adalah gantang. Kalau kita sekarang bisa dengan kiloan. Ada kiloan yang canggih sekarang bisa detail dia sampai berapa. Ya, berapa kilo sampai 0, sekian. Ya, tapi kalau dulu ukurannya adalah gantang. Nah, apa itu gantang? Gantang ini adalah alat pengukur. Biasanya alat pengukur dalam kehidupan kita adalah pikiran. Pikiran ini adalah menunjuk pada gantang. Gantang ini menunjuk pada pikiran manusia. Ya, hati-hati setiap kita mendengar firman Tuhan, yang kita kuasai hanyalah pikiran kita. Pikiran daging ini kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus akan membuat gantang
Ya, seperti gantang itu menutup pelita. Bukan untuk menilai dan sebagainya. Kadang-kadang yang banyak menilai firman, menakar firman itu adalah seorang laki-laki. Ya, laki-laki, saya seorang laki-laki. Ya, Bapak Gembala seorang laki-laki. Kadang-kadang ya memang kelemahan dari laki-laki adalah ya inilah pikirannya. Bagaimana dia pikirkan secara logika manusia. Logika manusia ini kalau diterangi oleh firman Tuhan, diurapi dengan Roh Kudus, sebenarnya bisa membuka pikiran. Tapi kalau hanya pikiran daging, wah masa sih seperti ini? Ah masa sih firman Tuhan bisa berbuat semacam itu? Nah, kalau perempuan biasanya mengenai perasaan. Ya, mengenai perasaan. Ya. Tidak mustahil juga di surga itu mungkin ya, menurut saya mungkin ya, lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, tapi saya sebagai laki-laki ini untuk menegur, untuk mengingatkan kita para lelaki supaya tidak menakar-nakar firman itu menurut pikiran daging. Ya. Kadang-kadang kalau perempuan hanya menerima saja. Nah, ada buruknya juga. Segala sesuatu diterima. Kalau laki-laki tidak segala sesuatu diterima, diolah oleh pikirannya. Bagaimana firman ini? Ya, wah tidak mungkin lah zaman sekarang. Kalau perempuan amin. Tapi kadang-kadang apa yang tidak baik juga diamini. Ya. Kita lihat bagaimana pikiran manusia. Nah, contoh mereka yang menggunakan pikiran salah satunya adalah istri Lot. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, kira-kira syaratnya pada saat istri Lot beserta keluarganya disuruh oleh Tuhan pergi, lari, selamatkan dirimu, jangan menoleh ke belakang. Kira-kira tidak menoleh ke belakang sulit atau gampang? Tidak menoleh ke belakang? Wah, menurut saya gampang sekali. Wah, ibu misalnya suruh ke depan, jalan cuma berapa langkah. Syaratnya satu, tidak boleh menoleh ke belakang. Sulit apa? Mudah. Mudah sekali. Mungkin karena pikiran. Ya, masa sih cuma menoleh ke belakang saja bisa mati? Masa sih menoleh ke belakang saja bisa mati? Dia coba menoleh ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garang. Nah, artinya di sini banyak sekali dari firman Tuhan nanti, walaupun mungkin, wah masa sih hanya ini saja? Oh masa sih hanya ini saja? Kalau kita lakukan masa sih mati, masa sih binasa. Nah suatu saat orang-orang akan melakukan hal itu karena dia meremehkan firman Tuhan. Hati-hati, saya sendiri, kita mulai sekarang belajar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ini menunjuk pada perkara-perkara kecil. Menoleh ke belakang ini. Tidak sulit kok. Ya. Syaratnya jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Ingat Saul. Saul dengan Daud, kira-kira dosanya besar mana sih? Hah? Besar Daud. Dia berzina dan membunuh. Dosa Saul besar atau kecil?
Ya, ya, istilah tidak taat itu biasanya tidak taat kepada hal-hal yang kecil. Pertama dia cuma tidak taat, ya padahal cuma disuruh Tuhan menunggu waktu sebentar saja. Samuel akan datang. Dan begitu juga pada diuji. Pada ujian kedua ketika disuruh oleh firman Tuhan basmi semua orang Amalek. Dia menggunakan pikirannya. Dia menyelamatkan Raja Agag. Dia selamatkan. Wah, pikirannya, oh mungkin ini benar. Tapi menurut firman Tuhan salah. Hal-hal yang kecil, hati-hati. Hal-hal yang kecil, kalau kita remehkan itu bisa menjadi perkara yang besar. Ya. Begitu juga lidah. Lidah ini kecil, tapi bisa menggemakan perkara-perkara yang besar. Nah, sekarang dalam arti rohani adalah lidah. Lebih susah mingkem atau ngomong sih? Lebih susah ngomong atau mingkem? Sebenarnya lebih susah ngomong. Harus mikir dulu. Kalau mingkem diam aja, nggak susah kok. Lebih susah diam atau ngomong? Ya lebih susah ngomong. Tetapi sekarang orang lebih susah diam. Lebih susah diam sekarang. Ya. Padahal bibir ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita sebenarnya diam itu gampang, cuman tutup mulut sudah. Tapi orang mulai mencoba-cobai, ya, bergosip. Ya. Oh, masa sih bergosip bisa masuk neraka? Gosip itu ya. Ya kalau digosok makin sip katanya. Ya berarti itu kalau sudah dibumbui fitnah, benci, perasaan tidak suka, melebih-lebihkan. Ya. Itu bisa membuat perkara yang besar. Wah, banyak kejadian karena salah ngomong bisa menjadi perkara yang besar. Contohnya di media sosial. Wah, baru salah sedikit keseleo saja dia bisa masuk penjara. Padahal apa susahnya sih diem? Ya. Ini hati-hati. Nah, kita dengan perkara-perkara kecil ini kadang-kadang tidak tahan. Hati-hati, apa yang engkau keluarkan di dalam mulutmu itu akan dihakimi oleh Tuhan. Cepat-cepatlah kita berubah. Cepat-cepat berubah. Kita akan melihat sekarang bagaimana orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dari hal-hal yang kecil. Ya, kita belajar dari pelayan-pelayan di pernikahan di Kana di Galilea. Di Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 2 ayat yang pertama. Jadi hati-hati. Hal-hal yang kecil bisa membuat perkara yang besar. Ya. Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Terus Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, jadi kalau di sini ibu Yesus,
Dia memperingatkan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sini ibu ini, kalau sekarang arti rohaninya adalah gembala. Nah, gembala ini adalah seorang ibu. Firman penggembalaan juga adalah seperti gambaran dari ibu. Apa yang dikatakan oleh gembala, ya, apa yang dikatakan oleh gembala itu, kalau kita mau teliti dengan baik sebaik-baiknya, itu adalah juga perkataannya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini nasihat dari seorang gembala, ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Terus di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saya lihat 2-3 buyung ini bukan 2-3 gayung, bukan. Jadi satu tempayan ini diisi oleh kira-kira 100 liter air. Ya. Kira-kira banyak gak 100 liter air? Wah, banyak sekali. Kalau ini ada air, toren, itu kalau nggak salah berapa ya? 50 liter apa? 500, ada yang 500, ada yang 1000. Ya. Nah, jadi satu tempayan itu isinya 100 liter. Artinya di sini ada 600 liter. Terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terus, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Terus, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala sedikit ya. Perkawinan di Kana ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Ada perkawinan yang kehabisan air anggur. Di sini disebut anggur, dan anggur itu diperas menjadi air anggur. Ya. Nah, air anggur yang pertama ini menunjuk pada kesukaan, kenikmatan yang dibuat oleh manusia. Ya, di sini belum ada campur tangan Tuhan pada air anggur yang pertama. Ya, bahkan Tuhan datang ketika sudah kehabisan air anggur. Air anggur yang pertama ini adalah kesukaan daging. Kenikmatan daging yang hanya dibuat oleh manusia. Kita perlu ketahui dan boleh jujur, kenikmatan yang pertama ini suatu saat akan habis. Akan habis. Dulu lihat istri putih, sekarang sudah mulai ada plek-pleknya. Dulu mungkin ngurus sendiri, sekarang ngurus anak, badannya sudah berubah. Nah, kalau misalnya kita berkaca kepada air anggur yang pertama ini, pasti akan habis. Kesukaan daging ini ada syaratnya. Dan ada batasnya. Oh, kesukaan daging itu ada syaratnya. Oh, kamu harus cantik, harus bentuk
bentuk badannya harus bagus. Oh, kalau sudah bentuknya tidak bagus, kenikmatan atau kesukaan berkurang. Ya. Pasti akan habis. Nah, air anggur yang pertama ini tidak bisa diandalkan. Nah, di sini kita beruntung ada teladan juga ya dari opa oma. Wah, bagaimana kuatnya air anggur yang kedua ada dalam pernikahan mereka. Bapak gembala sama ibu gembala. Nah, tapi kalau kita mengandalkan hanya air anggur yang pertama ini, pasti akan habis. Oh, mungkin suami dulu ganteng, mungkin harum, sekarang sudah bau, mulutnya busuk lagi. Ah, itulah udah banyak. Orang kalau misalnya lihat dulu sampai sekarang, wah mungkin tidak lagi tertarik lagi. Ya, mungkin tidak tertarik lagi. Ya, apalagi sampai ada umur. Ya, umur udah 60, 70, wah muka sudah tidak beraturan. Plek-plek, keriput dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat, kalau kita mengandalkan anggur yang pertama, kesukaan dunia, kita akan bisa beralih kepada yang lebih mudah. Oh, orang mungkin setia, tetapi kalau lihat daun muda, maaf saja saya sebutkan gitu, lihat yang lebih muda. Wah, orang bisa berpaling sedikit saja. Walaupun dia tidak mengungkapkan sesuatu, tapi ketika dia hatinya hanya mengandalkan kesukaan yang pertama, dia bisa berpaling kepada yang lain. Walaupun ada di dalam rumah tangga, tetapi hatinya bukan di dalam rumah. Nah, jadi kesukaan pertama ini akan habis. Dan banyak nikah yang sudah kehabisan air anggur. Tidak mustahil setahun sudah kehabisan air anggur. 2 tahun sudah kehabisan air anggur. Oh, saya bertahan 5 tahun. Kalau kita mengandalkan air anggur yang pertama ini, 6 tahun bisa terjadi ketidaksukaan. Sudah mulai ada pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, jadi air anggur yang pertama tidak bisa diandalkan, ya. Pasti akan habis. Kalau sudah habis, pernikahan ini akan dipermalukan. Wah, banyak buah bibir tidak enak dan lain sebagainya. Sayang sekali. Dan ukuran itu, ada orang ganteng, ada orang cantik. Nah, baru beberapa bulan sudah cekcok. Wah, ada banyak sekali contoh-contoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Banyak sekali. Walaupun itu orang Kristen dengan orang Kristen, tidak menjamin, ya. Bahkan sekarang sudah menjadi buah bibir dan lain sebagainya. Sangat-sangat dipermalukan. Sangat-sangat dipermalukan. Bahkan nama Tuhan dicoreng dalam nikah, bisa terjadi. Ya. Nah, tapi di sini pada saat mereka kehabisan air anggur, ada keputusan yang tepat dari rumah tangga ini, yaitu mereka mengundang Yesus. Mengundang Yesus. Makanya lebih baik, ya. Ini nasihat yang saya dengar juga dari guru-guru, yang lebih baik ibadah itu lebih baik ada suami, ada istri. Itu sangat-sangat baik. Jangan hanya istri saja atau jangan hanya suami saja. Nah, nikah itu harus dibawa kepada Tuhan. Ada satu baptisan, satu pengajaran. Nah, itu membuat nikah itu baik sekali. Ada orang hanya nikah ya sama orang-orang Kristen, sama orang percaya, tapi tidak satu pengajaran. Banyak sekali yang timpang akhirnya. Ya, banyak sekali yang timpang. Itu bukan 1-2 kesaksian, banyak sekali yang timpang. Karena nikah itu tidak dibawa kepada Tuhan. Nah, kita berdoa kalau misalnya masih ada yang kurang, mungkin istri kita belum atau suami kita belum, kita doakan. Kita bawa. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Nah,
Mereka membuat keputusan yang tepat di sini mengundang Yesus. Tetapi tempatnya belum pas. Ya, hanya mengundang saja. Nah, untung ada Maria. Ini Maria itu adalah gambaran dari seorang ibu. Ini adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh Maria? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, dari mana datangnya air anggur ini? Yaitu dari para pelayan yang taat. Ya, kalau dikatakan di sini, dikatakan di ayat yang 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, kalau dalam terjemahan lama dikatakan sampai air itu ke mulut dari tempayan-tempayan. Nah, ini artinya adalah ketaatan yang penuh. Coba, ada nggak dalam Alkitab? Coba tunjukkan kalau ada ya. Siapa yang bisa menunjukkan? Siapa yang tidak taat yang mengalami mukjizat? Ya, siapa yang tidak taat mengalami mukjizat? Nah, siapa yang mungkin ketaatannya ada, taatan tapi tidak penuh mengalami mukjizat? Tidak ada. Saya tidak temukan dalam Alkitab. Kalau mungkin ibu bapak bisa temukan, oh ini ada orang taatnya tapi nggak penuh, bisa mengalami mukjizat. Saya tidak menemukan dalam Alkitab. Mereka yang taat sampai penuh inilah yang mengalami mukjizat daripada Tuhan. Kadang-kadang ketaatan kita tidak penuh. Ini yang menjadi halangan bagi Tuhan Yesus berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu. Ini ada isi tempayan di 100 liter. Wah, bukan 2-3 gayung, 100 liter kali 6. Kalau seorang ibu mungkin waduh dengan berat sekali, tapi dia dengan tekun taat kepada Tuhan sampai benar-benar isinya itu sampai ke mulut dari tempayan. Nah, ini artinya adalah ketaatan yang penuh. Taat, jangan setengah-setengah. Itu tidak mengerjakan suatu hal apapun dalam kehidupan kita. Ya, ketaatan itu harus penuh. Nah, di balik ketaatan itu ada mukjizat. Nah, mukjizat itu bukan hanya miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Mukjizat yang paling penting adalah di dalam nikah. Yaitu nikah ada air anggur. Buat apa kita dipenuhi baik mukjizat tapi pernikahan kita gagal? Ya, banyak sekali percecokan dan lain sebagainya. Harusnya itu rumah seperti surga. Ya. Kau percecokan, rumah seperti, wah saya tidak menyebut orang. Bapak Ibu sendiri, panas sekali. Nah, jangan seperti itu. Mujizat yang diperlukan kita, mujizat keubahan. Bisa lihat suaminya berubah, istrinya berubah. Nikah itu benar-benar ada Tuhan di tengah-tengah nikah. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah nikah kita. Bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Nah, kita lihat di sini di ayat yang ke 10 saja. Ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang, sebenarnya ada yang terjemahan yang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Nah, jadi air anggur yang pertama ini
tidak bisa diandalkan. Tetapi air anggur yang kedua ini yang dibuat oleh Yesus. Yang dibuat oleh manusia dari anggur. Tetapi yang dibuat dari Yesus adalah dari tempayan-tempayan, air dari tempayan-tempayan pembasuhan. Mungkin itu dari sesuatu yang tidak berguna. Mungkin kita seorang istri mungkin diinjak-injak seperti oleh suami. Ya jangan kita melawan. Mungkin kita sebagai suami, wah punya istri saya kayak singa gitu. Berantem terus. Ada dalam Alkitab dikatakan kalau apa sih? Coba boleh ditunjukkan. Ini sebagai istri kita hati-hati. Kita harus punya sikap yang terbaik. Ya. Dalam Amsal, tunggu saya. Amsal, coba ada yang bisa tunjukin? Ya, dalam Amsal 29 ayat yang 21 ayat 9. Ya. Amsal 21 ayat 9. Ya, beberapa ayat terakhir saja. Amsal 21 ayat yang 9. Ya, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagaimana kita mewadahi anggur kalau seorang perempuan tidak bisa menjaga mulutnya? Ya. Kita ingat kalau kisah dari Daud. Ketika dia diam di suatu rumah. Akhirnya dia melihat Batseba. Nah, bukan di sini artinya kalau kita bertengkar, wah suami selingkuh. Doakan bukan itu. Nah, hati-hati. Ya. Dalam apa sih saya pernah lihat di belakang truk. Jangan sampai tidak senyum kepada suami. Karena di luar sana banyak yang senyum kepada suamimu. Ya, jadi jangan sampai di rumah tidak ada senyum, sapa, salam, suka bertengkar. Ya. Bagaimana mau ada air anggur? Air anggur ini ditentukan juga dari seorang perempuan. Bagaimana perempuan itu tunduk kepada suami. Suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Akan ada air anggur. Ya. Sekali kita ketaatan yang tidak penuh. Tapi kita harus sekarang belajar ketaatan itu harus penuh. Sampai terjadi sesuatu mujizat yang daripada Tuhan. Kita nyanyikan saja tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ada sukacita? Harus bersuka cita. Nanti pulang sudah berubah semua. Amin.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, kita tundukkan kepala. Ketika ku lembut, ketika ku berdoa, singar saja 3 kali. Ketika singar, semua tundukkan kepala. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Tuhan adalah pembuat keajaiban, pembuat mujizat. Dia bisa ubah air tawar menjadi air anggur yang manis, lebih manis dari anggur dari pokoknya. Mari, Tuhan bisa ubah hidupmu jadi manis. Mungkin tadinya sudah tawar, hambar semua, hidup tidak bersemangat lagi, tawar semua. Karena badai masalah, pergumulan, uang habis, rasanya hambar semua, tawar semua. Lihat kiri kanan tidak ada lagi sumber, kita mulai kecewa, mulai hambar dan tawar. Sudah berusaha maksimal, apalagi tidak berusaha. Kelihatan semua jadi sudah mengarah kepada hambar, tawar semua. Hidup tawar, rasanya tawar hidup, tidak bersemangat lagi, tidak ada lagi rasa. Kita merasa hidup kita sudah tawar, tidak manis lagi. Yang menikmati hidup kita adalah diri kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan bisa mengubah air tawar menjadi manis, menjadi air anggur yang lebih manis dari pokoknya. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah. Allah adalah pembuat mujizat. Mari datanglah pada Tuhan. Yang mau didoakan, mari engkau boleh berdiri di tempatmu sambil angkat tanganmu. Angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mampu menolong engkau. Sesulit apapun keadaanmu, mungkin ekonomimu sulit, suamimu sulit diubah, istrimu, anakmu sulit. Hari ini bawa pada Tuhan. Apa yang sukar bagi manusia, mudah bagi Allah. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi orang percaya.
Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, baik yang ikut sekarang, baik yang hadir dalam ruangan ini. Hamba berdoa, ampuni segala dosa kami, ketidakpercayaan kami. Sekarang kami mau percaya pada firman-Mu. Bagi Tuhan, bagi firman Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berfirman semua jadi. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Tidak ada yang gagal dalam firman-Mu. Semua bisa diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan kebutuhanmu, mengadakan keperluanmu. Allah kita adalah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka semua, penuhi mereka dengan air anggur yang baru. Ciptakan kebutuhan mereka. Biarlah masa muda mereka, hidup nikah mereka manis di hadapan Tuhan. Mereka rasakan hidup mereka sekarang manis, indah. Betapa indahnya kami hidup datang beribadah kepada Tuhan. Kami bawa kemanisan ini di jalan, di rumah, di pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami merasakan hidup kami manis dan indah, bahkan menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan, mari kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, masih dipakai untuk basuh ya. Kita nyanyikan nyanyian tak satu. Oh ya. Ya. Menabur dan menurut. Ya, menabur dan menurut. Mari kita jalankan nyanyian menabur dan menurut. Menabur sedikit, menuai sedikit juga. Dia akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga. Hidupnya menerima kelimpahan. Berdua. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersukacita. Sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati penuh syukur kepadanya. Saat tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian. Bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, dan hidupmu
bagikanlah. Kasih dan kemurahan Tuhan, hidupmu akan berkelimpahan. Amin. Suka berbagi, amin. Jadi kalau kita banyak memberi, banyak menerima. Sedikit menabur, sedikit. Betul ya? Kalau yang ditabur itu 1 hektar, panennya 1 hektar, ditabur banyak. Cuman segini ditabur. Panennya ya berapa kali? Ya paling 100 kali segini ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kehadiran saudara. Sebagai warta jemaat bagi kita, ada pengumuman. Ya, Rebo pendalaman kitab di Cimindi, kitab Wahyu. Ya, ini perlu saudara tahu, kitab Wahyu jam 6. Kemudian ibadah remaja muda Selasa doa ya. Selasa doa, kemarin udah puasa ya. Nah, jadi doa biasa ya. Kemudian hari Rebo pendalaman kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda. Minggu kita kembali kumpul di Cimindi 7.30, di sini jam 10.30. Ya, ajaklah keluarga supaya mereka bisa mendengar firman Tuhan yang murni ya. Nanti saudara rasakan damai, sukacita, selamat. Amin. Nah, di tengah pandemi pun selamat dilindungi ya. Apalagi tambahan? Ya, kita doakan mereka yang sakit ya. Ya, Ibu Indrawati, keluarga Ibu Lalan, ya, saudara dari Ibu Lalan ya. Nah, ya, Ibu Lalan, ibunya ya, keluarga dari Ibu Lalan. Kemudian Bapak Nabi Tupulung, Opu Orin sedang di Opnam, ya. Kemudian Pak Siswanto, Bu Hera yang sudah pulang ke Jakarta kemarin. Oh ya, Bu Hera, kemudian kemudian Ibu Hera, lalu Ibu Nana ya, pulang ya. Ya. Ya, ada lagi minta dukungan doa? Udah? Oh, ibunya. Cinonya ya. Nah, Tuhan tolong ya. Ya, kita bangkit berdiri. Doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa buat nama-namanya sudah disebutkan. Tuhan yang Maha Tahu, begitu kami sebut nama mereka, sekarang mereka, wajah mereka ada dalam pandangan Tuhan dan melihat keadaan mereka yang sakit dan lemah. Tumpangkanlah tanganmu, ulurkan tanganmu. Mungkin juga keluarga kami yang lain. Tuhan tolong kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, darah Yesus menyucikan dosamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, firman Allah menyembuhkan engkau, Roh Kudus menyembuhkan engkau, iman menyembuhkan engkau, doa kami menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka semua, mujizat masih ada bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih minggu ini aktivitas anak-anakmu, baik yang belajar atau bekerja cara online, berkati semua yang belum mempunyai pekerjaan atau usaha. Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan, pencipta usaha. Engkau bisa adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab engkau berkata, orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Artinya Tuhan mau supaya kami ada pekerjaan, ada usaha. Tuhan ciptakan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi dulu tidak ada, engkau menciptakannya menjadi ada. Itulah kuasa firman Tuhan, itulah kuasa iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya.
Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia. Suami menjadi garam dan terang dunia. Anak, istri, semua menjadi garam dan terang dunia. Berkati juga bangsa kami Indonesia. Dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh muspika, seluruh kepala desa lurah. Berkati RW, RT, berkati masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Tolong pilih Tuhan, bangsa ini adalah milik yang Kau kasihi. Berkati semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, mujizat, pertolongan, dan terang Tuhan menyertai engkau. Mulai saat ini, Maranatha, Yesus Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.